tentang asal muasal Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah. Karena cerita ini mirip yang selama ini sampean tiru, yaitu ingin mendirikan masjid di bumi ateis. Jadi ini keren sekali. Jadi di antara kelaziman beragama itu ada yang bernama at-tahaddi wal iqlam. Sesuatu kebenaran itu harus dimaklumatkan kemudian diakui. Saya ulang lagi ya, suatu kebenaran itu harus dimaklumatkan kemudian diakui. Sehingga di Quran sering ada ayat iklamu, ketahuilah. Tentang tauhid juga dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah. Tentu yang paling harus diketahui pertama adalah eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kali Nabi Ibrahim diangkat jadi Khalilur Rahman, itu dia marah besar dalam munajat. Saya punya sanadnya tentang kemarahan Nabi Ibrahim. Beliau ketika munajat marah besar, risau besar, dan beliau berdoa mengucapkan gini, ya Allah, innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairak. Ya Allah, saya ini susah sekali. Kenapa zat sepenting engkau kemudian menyembah hanya saya? Ini tidak fair, ini tidak benar. Engkau zat yang begitu penting kemudian orang melupakan engkau. Yang tahu kalau engkau penting saya tahu, ini tidak fair. Jadi ibarat misalnya negara itu ada presidennya, rakyatnya nggak ngerti apa itu presiden. Kamu punya anak kamu tidak tahu kalau kamu bapaknya. Kamu punya istri kamu nggak tahu fungsinya kamu, itu kan mangkel. Artinya sesuatu yang harusnya diakui kemudian tidak. Nah ini ngaji tauhid yang ringan tapi cukup untuk menjadikan kamu wali. Jadi kita ajari yang ringan-ringan tapi cukup untuk jadi daftar apa? Jadi wali. Saya ulang lagi ya. Agama itu diantara khasnya bahwa at-tahaddi wal iqlam, mengakui satu kebenaran, ketutupan atau memaklumatkan dulu kebenaran kemudian harus diakui. Maka yang dikatakan tauhid itu apa? Al-iqrar. Iqrar ngakui sengaku-ngakunya, se-iqrar-iqrarnya bahwa annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kemudian Ibrahim itu marah besar. Masa zat yang sepenting engkau ya Allah, kemudian yang tahu bahwa engkau Tuhan itu hanya saya. Ini apa-apa, ini tidak fair. Tidak terima Nabi Ibrahim. Resah. Seperti resah Anda, orang nempat di buminya Allah, orang Korea nempat di buminya Allah, minum air ciptaan Allah. Ya, menghirup oksigen juga ciptaan. Kemudian nggak ngaku yang ciptakan siapa, tahu-tahu kerja uang. Kalau nggak kerja mati katanya ya kalau orang Korea. Kalau nggak punya uang itu tidak fair. Hanya kalau Anda lupa Tuhan itu menjadi orang yang tidak seperti tadi. Istri kamu nggak ngakui fungsi kamu itu kan nggak fair. Padahal dikirimi tiap. Nah, kalau kamu tidak ngirim ya emang harus tidak diakui. Nah ini Allah itu menciptakan langit, bumi, bikin oksigen, bikin apa saja yang jadi kebutuhan manusia. Kemudian eksistensinya Allah ini nggak diakui. Itu meresahkan hati siapa? Ibrahim. Ketika resah, beliau munajat, terus diangkat jadi nabi. Tugasnya memaklumatkan ke seluruh dunia bahwa ada eksistensi zat yang bernama Allah Subhanahu. Itu susahnya bukan main. Ya saya ulang lagi ya bahasa Arabnya supaya dapat barokah kalimat Nabi Ibrahim. Kalimatnya siapa? Karena pada akhirnya agama tauhid ini bapak induknya disebut millati Ibrahim. Ada yang hafal Quran ini? Semua sebanyak ini. Kalau tidak ada hafal terlalu. Ada yang hafal warnanya wong? Semua. Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Ya Allah, saya ini risau betul karena di bumi ini yang mengakui engkau Tuhan hanya saya. Itu ibarat gini. Kamu punya istri cantik, kemudian yang aku cantik kamu tok, semua orang bilang jelek, mantel ya. Tapi cantik betul. Tapi semua orang bilang mantel ya. Kamu punya air yang manfaatnya untuk orang banyak, kemudian orang nggak ngakui fungsinya air, mantel nggak?
semua kebenaran, semua apa saja itu butuh diakui eksistensi. Nah Tuhan ini punya eksistensi yang pokok, yang vital, kemudian orang nggak ngakui eksistensi Tuhan. Makan pisang berhenti dimakan pisang, enak ini pisang. Minum hanya bilang seger ini air. Makan lombok berhenti, wah ini pedes. Itu kan mantel loh, karena tidak merujuk atau mengakui eksistensi pencipta. Dalam Ibrahim Marah Besar itu kemudian diangkat jadi Khalilur Rahman. Dia ditunjukkan alam malakut, alam langit. Kemudian di alam langit itu ada malaikat yang selalu bertasbih, bertahmid. Singkat cerita Ibrahim mulai terhibur. Kamu tidak usah susah. Yang menyembah saya, yang akui saya sebagai Tuhan itu banyak. Ditunjukkan malaikat-malaikat yang ada yang rukuk terus, sujud terus, bertasbih terus. Mulai lebih. Intinya apa? Seorang wali atau seorang ulama, apalagi seorang nabi, itu bisa tenang hatinya kalau di buminya Allah dipakai tempat sujud. Dan itu diantara sarannya adalah masjid. Lalu yang perlu diingat, ini terutama takmirnya. Kalau yang makmum nggak paham nggak apa-apa, tapi kalau takmirnya nggak paham terlalu. Yang perlu diingat begini, kata masjid itu apakah isim makan, apa masdar? Rata-rata ulama bilang ya dua-duanya. Karena sajadah yasjudu napa sujudan wa masjidan. Ini penting saya utarakan karena namanya masjid tempat sujud. Bener MC-nya tadi. Siapa sebenarnya? Iya, kata Mas Rian, ya jangan masjidnya jangan yang agung saja, juga yang jamaah agung dalam bahasa Indonesia bisa. Sekarang sama saya bedai, masjid tempat sujud. Kalau nggak ada yang sujud, adanya koperasi tak namanya apa? Saya pertama datang disambut di koperasi tadi. Nah ini ngaji logika kosakata. Masjidun tempat sujud. Kalau nggak ada yang sujud namanya tempat koperasi kan? Ya kan? Jadi nama ini sah itu bergantung fungsinya. Maulid tempat kelahiran karena ada yang dilahirkan. Ya kan? Jadi itu dua nama atau dua kata yang nggak terhindarkan. Kalau tempat sujud ya ada yang sujud. Karena tempat sujud itu yang penting sujudnya. Makanya ini saya motivasi, tidak usah kecil hati meskipun masjid yang mutlak. Tapi saya dibisiki Mas Aslam untuk motivasi bikin masjid permanen. Tapi saya sudah suka masjid gak permanen juga gak apa-apa. Saya ulang lagi, ini penting sekali. Saya ulang lagi ya, yang namanya masjid tempat sujud. Artinya menjadi masjid karena ada yang sehingga kata Rasulullah SAW, kata Nabi, saya punya 5 hal hadiah yang Nabi sebelum saya tidak punya 5 hal. Itu khamsan nabi tahunna nabi qabli, saya diberi 5 keistimewaan yang Nabi sebelum saya tidak diberinya. Apa itu diantaranya? Wajuilat lanal ardu kulluha masjidan, bumi bagi umat itu semuanya adalah tempat sujud. Jadi para pengontrak sudah berbesar hati mengontrak apa? Masjid. Ini penting saya utarakan. Tentu saya kalau nuruti senang lebih senang masjid permanen, tentu ya nuruti senang. Tapi nuruti senang itu jangan menghalangi keistimewaan umatnya Rasulullah yang sah sholat di bumi ateis, sah sholat di toko, di pabrik, di pesawat, di mana saja. Karena wajuilat lanal ardu kulluha masjidan. Semua bumi diciptakan untuk saya sebagai tempat. Jika kalau di pabrik ada jeda 5 menit, 10 menit, katanya kan boleh sholat atau boleh rokok atau boleh ke kamar mandi, bisa dipakai nyolong waktu untuk apa? Sholat, meskipun di kamar apa? Mandi, asal jangan di apanya itu konsepnya. Ini penting saya utarakan, saya termasuk tipikal ulama yang nggak mau tunduk sama keinginan. Keinginan itu boleh, tapi nggak boleh merusak konstitusi ulama. Di antara kekhasan umat ini adalah sujud itu sah di mana saja dan kapan saja. Sehingga umat dulu itu susah. Misalnya kangen Allah itu dia harus datang ke sinagog. Kangen Tuhan harus datang ke biak. Lalu di makswanya wa bi'u wa sholawatu wa masajid yuzkaru fiha ismuhu. Susahnya bukan. Tapi umatnya Nabi fa'ai nama adrokat
tas sholat fasholli. Di mana saja kamu ketemu waktu sholat, maka sholatlah di situ, dan di situ otomatis menjadi masjid. Maka jenengan semua ini sholatnya hebat betul. Kalau sampai orang Cilacap, itu masjidnya ya sepanjang Cilacap sampai mana? Desa mana? Debu. Karena dari Kroya sudah sholat, bisnya paling macet di Kaliwungu ya sholat. Nanti mampir di Jakarta, sholat di Tangerang, sholat itu masjidnya sepanjang Kroya sampai sini. Andai kan masjid bergantung tempat, malah kita yang menyaksikan kita sujud itu sedih. Apalagi kalau kamu sholat di jalan tol di tengah, wah itu jadi saksi yang keren. Karena pasti diusir polisi. Ini penting saya utarakan supaya fungsi sujud itu ya, jangan terjebak tempat. Ya seorang lagi ya, waju'ilat lanal ardu kulluha masjid. Semua bumi dijadikan untuk umatku layak sebagai tempat. Lalu yang namanya sujud itu apa? Kata Allah dalam surat Jin, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahad. Sesungguhnya kesujudan, ketundukan, sujud itu hanya berhak diberikan kepada Allah Subhanahu. Maka jangan pernah bersujud pada selain Allah. Sujud itu maknanya ketundukan. Ketundukan itu ada yang berbentuk fisik, yaitu sujud dalam sholat itu namanya sujud apa? Fisik. Ada sujud yang bersifat maknawi. Kita tunduk sama aturan Allah yang namanya nikah harus dengan wali dan dewasa. Plus perempuannya mau tentunya. Kalau walinya mau, perempuannya tidak mau ya sama aja. Dapat istri tapi nggak bisa merasakan karena minggat. Ini penting saya utarakan, jarang orang yang mengutarakan ini. Jadi yang namanya sujud itu sebetulnya malah sujudnya itu bukan tempatnya. Sehingga zaman Nabi, zaman perang, coba zaman perang di Jerman itu sujud di mana-mana karena beliau perang brilliant, di mana-mana menjadi tempat sujudnya beliau. Bahkan kalau dalam hadis-hadis sholat sunat itu kesunatannya nggak boleh istiqomah. Kalau fardu istiqomah nggak apa-apa, kalau sunat kesunatannya apa? Pindah-pindah tempat supaya saksinya. Bahkan Nabi ini marah besar ketika seseorang itu kebaikan sholatnya dihabiskan di masjid. Nah ini ilmu ya, sampean kalau mengundang ulama atau kiai, bayangkan dengan ilmunya ulama, jangan bayangkan ilmunya yang kamu inginkan. Itu nakalan namanya. Banyak juga kan hadirin datang, bayangkan kiainya ngomong, datang ke masjid surga, melihat kiai surga, istighfar, akhirnya kiainya meninabubukan, melihat kiai tapi nggak paham halal haram, sudah melihat kiai surga. Itu kacau. Begini kata Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang semua kebaikan sholatnya dihabiskan di masjid. Nabi marah besar sampai Nabi ngendikan, la taj'alu buyutakum kuburan, jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan karena tidak keduman, tidak kebagian sujud. Makanya banyak rumah yang nggak barokah, banyak orang sholat tapi nggak barokah karena benar-benar nggak diilmoni. Di masjid sholat sampai qobliyah 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat, pulang ke istrinya, mana makan saya? Sampai istrinya tahu betul kalau habis dari masjid pasti nyari makan. Kan jadi aneh. Lagi nangis istighfar, pulang-pulang nanya kopinya nggak ada, marah nggak ada, gedang goreng, sehingga sholatnya tidak mendidik. Apa sholat itu udah mendidik. Bandingkan kalau dia di masjid sholat, habis fardu sholat 2 rakaat sunat, pulang juga sholat lagi. Sehingga rumah ini kelihatan tenang karena anak kamu melihat bapak itu orientasinya sholat, di masjid dia sholat, pulang pertama sholat, mau pergi juga sholat, kalau punya hajat juga sholat. Sehingga sholatnya jadi identitas keluarga. Jadi bapak ini marah kalau tidak saya sediakan sajadah, bapak marah kalau keran wudhu nggak ada air. Ini enggak, sholatnya disergemnya di masjid, masya Allah, kali pulang marah ini kalau nggak makan. Kalau nggak ada persediaan tambahan, anduk juga marah. Apalagi kalau di masjid sholatnya lama, istighosahnya lama, ini satu waktu entek. Ini tidak mendidik. Akhirnya apa? Rumah ini kata Nabi saya, rumah yang tidak kejatahan sholat disebut apa? Kubur. Nah itu nanti kalau kamu perilakunya seperti itu, jauh kelakuan menurut terus, itu nanti malaikat gak tahu alamat kamu.
Malaikat rezeki maksudnya. Malaikat rahmat. Malaikat rahmat itu hanya tahu rumah yang dipakai baca Quran dan dipakai sholat. Karena rumah yang dipakai Quran itu ada cahaya ibarat bintang. Makanya malaikat rahmat mengenali rumah itu sebagaimana ahli bumi mengenali langit lewat bintang. Kalau rumah ini hanya dipakai bakat caranya sejahtera, mengumpulkan bon, mengumpulkan harta, diskusinya sama istri juga cara beli tanah, macam-macam semuanya tentang uang. Rumah itu nggak ada nurnya sama sekali, sehingga malaikat rahmat nggak tahu alamatnya. Dan tidak perlu tahu, memang saya juga kecewa kalau sampai tahu. Itu kalau sampai tahu tak protes, nggak perlu tahu lah rumah-rumah kayak gitu nggak perlu tahu alamatnya. Ilegal juga betul ya. Karena adanya jin setan berdua. Jika Nabi istilahnya ekstrim, lantas alu buyutakum kuburon. Jangan jadikan rumah kamu sebagai sehingga apa yang terjadi? Kita di masjid ya simbol ketundukan sama Allah. Setelah pulang juga simbol ketundukan sama anak kita, istri kita. Coba betapa bahagianya kita, istri kita itu kalau kita mau pulang dari masjid, mau ribet menyiapkan tasbih saja, menyiapkan tempat wudhu. Itu kan bagus. Setelah sholat sunat mungkin baru kepikiran makan. Kalau makan tidak siap tidak marah, tapi kalau sajadah nggak ada atau tempat wudhu nggak ada marah. Sehingga orientasinya semuanya lillahi. Nah, itu yang calon wali itu. Mangkanat himmatuhulillah. Orang yang orientasinya hanya Allah Subhanahu. Ini enggak. Istighosa lama di masjid, maulid lama, istighosa lama. Tapi pulang sudah ngancam. Awas kalau nggak disediain makanan. Berarti ini ibadah agak membentuk dia sebagai orang yang famangkanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Orang mukmin adalah orang yang orientasi kepergiannya atau orientasi tujuannya apa? Menuju Allah dan termasuk kita baik sama istri tidak kita sujud, baik sama anak-anak kita supaya nanti jadi generasi sujud. Jangan bina anak biar nanti kalau saya tua dan rumah. Itu udah harus sampai yang orang PKI ya sama, orang komunis ya. Coba orang yang nggak sholat itu bina anak supaya apa? Kalau tua ada yang rumah. Orang yang fasik bina anak supaya kalau tua ada yang membedakan kita dengan mereka. Kenapa sama anak baik biar jadi generasi sujud. Makanya Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Jadi orientasinya supaya anak cucu kita ini sujud. Saya termasuk kiai yang hormat sekali sama anak. Dulu sering ditegur sama tetangga-tetangga yang pernah sepuh sama saya. Keluarga yang paling saya. Karena saya pasti mati dan setelah mati saya tidak bisa amal. Yang bisa amal apa? Yang bisa meneruskan ngapalin Quran saya, anak saya. Yang bisa nerusin sujud saya, anak saya. Yang bisa nerusin pondok saya, anak saya. Karena saya tidak punya harapan sama sampean. Nanti diajari nyari kamu. Waduh. Nah, ya. Dilatih bahasa Korea supaya nanti bisa dapat kerja. Kalau kerja dapat uang, nanti nggak ngaji takrib dan nggak ada. Tapi Allah luar biasa. Orang niatnya dari uang, akhirnya bikin mas. Ini barokahnya wali-wali dulu yang niatnya dagang tapi membawa es. Cuma ini saya akan meluruskan cara berpikir tentang masjid. Jadi ada hadis yang Nabi begitu bangganya dengan hadis itu, dengan fasilitas itu, dengan fadilah itu apa? Wa ju'ilat lanal ardu kulluha. Bumi ini semua bagi umatku dijadikan mas. Maka umatku siapa saja yang ketemu waktu sholatlah di situ pasti. Sehingga masjid kontrak juga, di kos-kosan juga, di mana saja. Tentu kita berharap, saya juga setuju sama Kang Aslam semua kita kalau tetap berusaha punya masjid permanen. Tapi usaha yang sifatnya ideal saja, tapi jangan terganggu kalau diterbit tidak kesampaian. Karena kalau kesampaian, nanti rumah kamu, tempat-tempat yang kamu singgahin nggak jadi betul. Makanya saya kalau sholat di hotel, itu ya nikmat saja, ini bumi Allah yang memang bumi ini juga rindu dipakai tempat sujud. Saya pernah sholat di hotel Malaysia, pernah di Jordan, pernah di sekarang di Korea. Tentu kalau itikaf ya di masjid, kalau itikaf di hotel bayar malah mahal. Malah repot. Nggak jadi itikaf sama lihat resepsionis malah bahaya. Tapi ini cuma saya cerita bahwa ini penting, makalah ini penting sekali. Statement ini, makalah ini penting sekali. Supaya agama ini tidak terpakai. Ada bumi yang kata orang banyak ini bumi ateis. Juga sah dipakai sujud.
Ada tempat yang kata orang banyak, misalnya Nyun Sewu ada bar. Kan beberapa kali kita muter masjid bawahnya bar. Ada nggak banyak? Nak apa? Yang malaikat nangani bar tukang azab ya sih silakan. Yang susah malaikat rahmat harus lewati. Padahal mau menuju mas, tapi tak jamin pasti tahu jalannya. Yang menghindari apa dia harus dari atas dulu apa? Makanya khazanah ilmu itu tidak boleh mati. Di antara khazanah ilmu yang diwariskan Rasulullah apa? Waju'ilat lanal ardu kulluha. Semua riwayat ada kalimat kulluha, semuanya. Termasuk yang atas bawah dengan bar. Ya, termasuk yang atas bawah dengan bar. Itu dipakai masjid juga. Ya, jadi ini penting saudara. Sehingga filosofi kebenaran tadi sujud itu penting. Dan itu bawa sampai ke rumah Anda. Maka kata Rasulullah gimana? La taj'alu buyutakum kuburon. Jangan jadikan rumah kamu sebagai. Dan itu kalau Anda berhasil. Kalau saya sebagai kiai, tentu khas saya itu belajar si Quran. Itu anak saya itu paling takut kalau Quran saya pindah tempat. Karena bapak yang dicari pertama pasti Quran. Jadi yang resiki rumah saya, mbak-mbak atau kang-kang itu ya takutnya bukan pengen berubah posisi Quran saya, kitab tafsir saya, karena paling saya cari itu. Kalau istri kamu kan takut berubah posisi mie yang sudah dipersiapkan, udang goreng yang sudah dipersiapkan. Ini kan hantu makanan karena kalau nggak kesampaian apa? Marah. Bilangan tasbih gak apa-apa, tapi jatah udang gorengnya dimakan orang. Ini dekat wakil. Marah pasti. Ya gitu kalau jamaah ada apa-apa, memang masjid kok kelakuannya gitu. Ini penting saya utarakan supaya sujud kita itu sepanjang perjalanan kita dari Indonesia sampai Korea. Kamu sholat di terminal Bandara Suta itu kan keren. Pernah sholat? Pernah Gusti. Saksinya apa? Bandara Suta sebesar itu. Jadi saksi kamu kayak apa kerennya? Apalagi yang orang Jawa Barat, sholatnya di mana? Di Gunung Selamat dekat Jin-Jin itu, wah hebat. Sholat di Himalaya, misalnya kita punya pendaki gunung, sholatnya di Himalaya. Saksinya agak tanggung-tanggung, Gunung Cermai, Gunung Himalaya. Keren lagi di tengah magma Garundung, wah tambah keren. Tapi tidak dihitung sholatnya, dihitung bunuh diri. Jadi semua tempat yang kita pakai sholat itu semuanya jadi saksi. Itu namanya juga masjid. Maka pertanyaan kita yang namanya masjid itu apa? Tempat sujud. Sehingga yang tidak diresmikan takmir jadi masjid pun sebetulnya asal kita sholat di situ namanya. Nah kemudian masjid seperti ini yang kita Jumatan, bahasa Arabnya tidak masjid, masjid jame'. Ada kata jame' karena sah atau sah jadi tempat Jumatan. Jadi sebenarnya pembeda masjid yang di Galunggung tadi, Gunung Selamat, Galunggung terus. Apalagi kalau sholat Anda di gunung yang dipakai Mak Sugian itu, tapi udah kenal kali. Itu malah keren. Kamu kusuk. Semoga ada pemakai. Itu malah keren lagi kan? Kerennya tadi. Jadi malaikat pernah sholat, pernah. Saksinya apa? Gunung apa? Pernah sholat. Saksinya gunung apa? Kali. Ini keren. Ini penting supaya kita tidak salah paham ya, supaya kita menghormati hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau begitu bangganya, begitu senangnya karena apa? Wa ju'ilat lanal ardu kulluha. Semua bumi Allah, semuanya kata Nabi kulluha, semuanya berstatus masjid. Lalu masjid yang dipakai Jumatan ini dasarnya masjidun jami'. Masjid yang pengumpul, jami' itu pengumpul umural muslimin. Jami'un umural muslimin atau jami'un di umuril muslimin. Karena zaman Nabi Jumatan ya di masjid, rapat ekonomi ya di masjid, mikir strategi perang ya di masjid, disebut masjidun jami'. Makanya ada ayat istilahnya orang mukmin itu siapa? Innamal mu'minuna alladzina satursi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'il lam yadhu hatta
Jadi ciri utama orang mukmin adalah bersepakat dengan sesuatu yang menyatukan ala amrin jami. Kayak kita, saya sama jenengan itu bersatu sama-sama ingin memakmurkan mas. Lalu yang punya uang yang nyumbang uang, yang nggak punya apa-apa yang nyumbang jadi makmum. Terus yang nggak punya apa-apa nggak bisa apa-apa, punya komitmen minimal nggak ganggu. Paling terakhir itu enggak makom paling apa? Kalau nggak jadi distributor atau pembantu atau kontributor ya apa tidak. Nah sujud ini penting. Terus kedua kata Imam Haromen, sujud ini harus dimaklumatkan. Makanya saya tadi bilang agama ini dimulai dari pemakluman, pengiklaman. Nabi ketika jadi nabi pertama yang dilakukan apa? Naik ke sofa itu ya gunung kecil di dekat Quraisy, kemudian memaklumatkan diri. Ya ma'asyiral Arab, beliau memanggil ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Abdul Muthalib. Saya maklumatkan bahwa saya mengajak Anda menyembah Allah Subhanahu. Jadi pertama dua itu apa? Memaklumat. Jika kata Imam Haromen, andaikan orang sudah sholat jamaah tapi di tempat-tempat sembunyi dan tidak diketahui publik, masih belum menggugurkan fardu kifayah. Pernah dengar belum? Maka jamaah harus di tempat yang mudah diakses publik. Seperti ini sudah benar. Ini penting. Karena kalau tidak biasa diakses publik, orang kebar ada papannya kebar, ada diskotik ada papannya. Mau ke masjid orang nggak tahu karena ada papannya. Makanya guru saya Kiai Haji Maimun Zubair itu kalau ada masjid nggak ada menaranya itu marah. Maksudnya marah itu nyuruh betul harus bikin apa? Karena kalau ada menara kan orang yang pergi pakai mobil misalnya belum sholat, oh itu ada masjid. Jangan bar ada menara, oh itu mau itu bisa ya. Mau ke masjid gak? Gak bisa karena masjidnya sembunyi di bawah tanah. Jadi agama ini dimulai dari pemakluman, memaklumatkan diri. Ini penting saya utarakan. Coba Indonesia ketika merdeka itu hakikatnya merdeka apa enggak? Zaman itu belum. Sementing sudah dimaklumatkan, diproklamasi. Nggak penting setelah itu benar makan hal-hal yang terkait kemerdekaan akan ditata secepat mungkin. Sementing maklumatkan diri bahwa merdeka. Makanya kalau masjid mau dibangun ini dimaklumatkan. Kalau masjid ini mau dibangun, bahwa kita mau jadi orang soleh, maklumatkan aja. Istri kamu bilang kita di Korea bikin masjid, bukan bikin masalah. Kenapa tidak bikin masalah? Sudah punya masalah. Karena sudah kalau dibikin sudah terlalu. Makanya betul gak bikin masalah karena ya sudah banyak, dibikin gak dibikin ya sudah otomatis masalah. Ini penting saya utarakan. Kenapa kiai-kiai itu barokah? Karena memaklumatkan diri bahwa beliau itu orang yang bisa diambil ilmu. Makanya kalau dalam agama itu sifatnya Nabi masih ingat sidik, amanah, tabligh, fatwa. Tabligh itu artinya menyampaikan risalah. Di antara yang paling diharamkan dalam tradisi kiai apa? Kitman, apa? Menyembunyikan apalagi menyembunyikan kebenaran. Orang Yahudi dikritik sama Allah karena menyembunyikan. Kalau sama dikritik sama istri karena menyembunyikan apa? Ya nggak tahu saya. Jadi bangsa menyembunyikan itu memang masalah. Apalagi bab satu itu menyembunyikan yang masalah, memperlihatkan ya masalah. Kalau itu sama-sama masalah ya. Disembunyikan maupun di berat. Apa? Oh kayak pernah ngalamin. Jadi seorang lagi ya. Jadi ciri khas kenabian itu apa? Memaklumatkan. Sehingga masjid harus kelihatan. Misalnya di sini bikin menara mahal ya ada pelangnya. Supaya orang kalau mau sholat tahu. Terus jamaah tahu. Orang-orang soleh yang lewat meskipun nggak sholat itu senang. Alhamdulillah ternyata di Korea ada. Wah itu wali-wali yang lewat Korea itu pasti senang. Alhamdulillah ada masjid. Malaikat yang lewat-lewat juga senang. Alhamdulillah ada masjid. Jadi tahu alamatnya di sini. Tapi kalau sudah nggak ada sujud, maka bumi ini sudah tidak penting bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah dalam sebagian hadis qudsi, seorang lagi kata Allah dalam sebagian hadis apa? Ahli bumi ini adalah orang yang layaknya hanya satu, diadab. Karena mereka itu hanya bikin gaduh saja, bikin masalah saja.
Produk gimana? Makan dari Allah, semua nikmat dari Allah, rezeki dari Allah. Kemudian mereka kadang dugem, kadang riset, kadang apa saja yang mengganggu ketenangan hidup. Ada yang jadi koruptor, ada yang jadi macam-macam. Kata Allah, laula rijalun ruk'un wa sibyanun rut'un wa bahaim rut'un la subabna alaihimul adzab subba. La subabna alaihimul adzab subba. Kalau saja saya tidak mempertimbangkan orang-orang yang mau bersujud, dan saya tidak mempertimbangkan anak-anak kecil yang masih menetek ibunya, menyusui ibunya, menyusu ke ibunya, dan melihat hewan-hewan yang enggak punya dosa, maka ahli bumi mau saya siksa semua. Jadi Allah itu melihat bumi itu hanya melihat tempat sujud. Maka kata ulama-ulama tasawuf, masjid atau tempat sujud mahallun nadzorillah, tempat Allah melihat. Ya Allah itu sudah murka sama penduduk bumi. Jadi kalau mau mengadab pakai Mars atau pakai planet apa itu masih mempertimbangkan yang sujud. Jadi mereka agak disiksa itu baru hanya karena masih ada yang. Makanya ada ayat wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka sementara kamu Muhammad ada di situ. Nah, sekarang kan Nabi secara zahir, secara lahir sudah kembali, entah pola ila rafiqil a'la, sudah wafat. Yang ada adalah warisan-warisan Kanjeng Nabi, yaitu sujud itu warisan dari siapa? Maka kita pertahankan. Allah tidak akan menyiksa kaum kalau di situ masih ada wirasah nabawiyah, yaitu sujud kepada Allah Subhanahu. Kalau tidak sudah direvisi begitu. Dan sujud ini yang menjadi identitas kita. Kata Sayyid Zabidi dalam Sarah Ithaf, sujud itu sajiyatun wa malakatun. Sujud itu watak kita, mental kita, dan status kita. Kalau manusia tidak mau sujud sama Allah, berarti dia lupa statusan dia hanya sebagai hamba. Saya gini, khasnya seorang pekerja sama bosnya apa? Tunduk. Kalau nggak tunduk sudah hilang khas sebagai hamba. Kalau Anda tidak sujud sama Allah berarti hilang status sebagai. Statusnya apa ya? Musuh. Namanya nggak nurut statusnya ya musuh. Kalau musuh nggak pantas berjejer di surga. Pantasnya di mana? Neraka. Maka pertama seorang manusia itu apa? Berdaftar diri sebagai hambanya. Makanya ada ayat apa ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Kesannya apa? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Masuklah berstatus sebagai hambaku, baru setelah itu masuk surga. Nah, status kehambaan paling gampang itu apa? Dimulai dari sujud. Karena itu penghormatan paling totalitas. Yang datuk kepala itu harusnya di atas, demi sujud kita letakkan di. Yang biasanya pantat itu di bawah, demi sujud malah di atas. Itu kan simbol ketundukan yang total. Nah simbol ini jangan hanya di masjid agung, tapi juga saat kita di rumah dikontrakan. Sehingga kalau kita pulang, kemudian sholat sunatnya dihabiskan di masjid, Nabi marah, kata Nabi, la taj'alu buyutakum kuburan, jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan, karena tidak mendapat jatah apa? Sujud. Tapi kalau sholat fardu kesunatannya di masjid, tapi kalau sholat sunat harus sebagiannya di rumah. Tapi jangan biasa ya. Yang nggak boleh itu biasa sama badi apa? Masih pinter gitu. Ternyata hebat. Tak kira sudah lupa semua. Maju lah. Jadi saya di sini memang sengaja cerita tentang sujud. Surat Iqra diturunkan, ditutup dengan apa? Wasjud. Kamu sujud, kemudian kamu menjadi orang yang dekat sama Allah. Wasjud, maka kamu sujud, kemudian kamu menjadi orang yang dekat sama Allah SWT. Karena sudah berstatus yang benar, yaitu hamba. Ketika nanti mendekati kiamat, itu semua orang itu pikirannya satu. Kata Rasulullah, wa hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Jika berkesempatan satu kali sujud saja lebih baik dibanding dunia saja. Nanti kalau kalian sudah mati di akhirat, yang dilihat Allah pertama itu sholat kamu, tidak jumlahwan yang kamu tanggung, tidak. Yang dilihat sholat kamu, benar enggak? Itu saja yang sekali sholat itu benar, hisab lainnya dipermudah. Kayak apa ya? Daripada benar sendiri susah, jamaah saja, ikut rombongan. Nanti yang dihisab biar ketuanya. Ini ada Islam. Jadi kamu kalau sholat dihisab, ya Allah ketuanya. Sepakat ya?
Ini kan gitu, aturannya kan gitu. Ya mana tuh kula unasim imami. Semua manusia tak panggil itu yang penting apa? Imamnya, ketuanya. Makanya khasnya di dunia NU itu masyhur itu cerita itu. Ya Khalid Bangkalan, pernah dengar tuh? Syekhona Khalid Bangkalan, gurunya siapa? Bahasim. Itu kalau nalkin mayat itu lucu. Ji, saya ini sibuk. Mayatnya itu misalnya kaji. Ji, saya ini sibuk karena mau ngajar santri. Sudah nanti kalau ditanya malaikat marobika mana bilang nunggu ketua. Nunggu apa? Ketua. Ketuanya belum mati. Nah itu nanti kalau Syekhona Khalil ditanya sama malaikat, siapa ini nih? Nunggu ketua. Tentu pemimpin terakhir adalah Rasulullah SAW. Nah itu malaikatnya pasti tidak berani, tak jamin. Maka aman, apa? Makanya ini pentingnya sanad. Saya nunggu bangun, nunggu gurunya sampai Rasulullah SAW. Pas itu malaikat tidak berani, tak jamin. Monggo betul. Makanya ini pentingnya guru, pentingnya sanad. Karena kita tidak cukup, amal sampai cukup gak untuk masuk surga. Kok sudah tahu? Nah, makanya tadi saya ngaji di masjid mana sebelum sini itu. Itu saya terangkan. Kesalahan kita ini tidak cukup untuk menjadikan kita masuk surga. Yang menjadi cukup ada unsur kebersamaan sama orang-orang baik. Makanya istilahnya Allah itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Itu dalam bahasa Arab Allah itu menghentikan maaf. Beradalah kamu, berstatuslah kamu maaf beserta orang-orang yang benar. Karena bukan minas shodiqin, bagian dari orang benar. Kamu tak paksa jadi orang benar nggak bisa, dipaksa pun nggak bisa. Mental gitu dipaksa nggak bisa. Tapi kalau bersama orang benar bisa. Lu coba sampean dipaksa benar coba. Contohnya gini. Orang kalau terlalu sayang istri, tanyakan ibunya. Jokra bilali aku. Yang terlalu sayang ibunya, mesti istrinya yang terlalu. Yang terlalu sayang temannya, meraktir temannya habis banyak kalau sama istrinya. Tapi kalau terlalu sayang istrinya, teman kerjanya yang nyarikan kerja, lupa. Makanya kalau kata kitab tasawuf itu kalau kritik manusia itu begini. Manusia itu siapa? Kata kitab tasawuf, manusia itu mangka mahasinuhu masawiyah. Pas apik welek, kemudian pas. Ayo coba carikan suami yang baik. Ukurannya apa? Sayang istri. Kalau terlalu sayang istri, korbannya siapa? Ibu kamu, saudara kamu, keluarga kamu. Kalau terlalu sayang keluarga, korbannya sayang teman, korbannya istri. Tapi kalau terlalu sayang istri, korbannya orang itu siapa? Orang yang pas baik saja jelek. Maksudnya pas baik saja ada jeleknya, apalagi pas. Coba kalau ada orang sering keluar baik karena silaturahim maknanya kan keluyuran. Kalau orang sering keluyuran artinya sering meninggalkan keluarga. Tapi kalau orang sering sama keluarga artinya tidak pernah silaturahim. Enggak ada pilihan. Istri juga gitu. Kamu sering istri cantik kamu jelek? Cantik. Kalau cantik agak-agak aman apa? Kalau jelek gerutu. Repot. Kamu seneng jadi orang ganteng orang jelek. Jadi manusia itu tadi kata orang-orang tasawuf itu pas baik saja ada jeleknya, apalagi pas. Coba misalnya semua kebaikan ada di masjid. Bayangkan Indonesia lah negara kamu. Orang soleh senangannya di masjid, bahaya nggak bahaya? Tapi kalau orang soleh banyak di perempatan baru ada wanita solika lewat karena yang di perapatan orang-orang soleh yang ganggu kalau ada kecelakaan ada yang nolong, ada yang tersesat, ada yang jawab. Jika itikaf di masjid itu ya baik, tapi ada jeleknya. Nggak ada sistem sosial yang terpadu untuk orang tersesat dan kecelakaan karena semua orang soleh tersentral di Makanya di antara kesalahan yang diajarkan Nabi apa? Enggak apa-apa kamu duduk di jalan-jalan, niati bantu orang Islam. Tapi kalau semuanya di jalan-jalan, ini bedanya orang soleh sama preman apa? Semua
Makanya kok ngegas di perapatan. Jadi itu bagus filosofi tadi. Manusia itu siapa? Mangkara mahasinu masawiya. Pakai falatatu masawi di masawiya. Manusia itu orang yang saat baik saja ada jeleknya. Apalagi pas coba kamu manjakan istri itu baik gak baik. Tapi nanti ngelama. Tapi ya dimanjain enggak, milih mana? Betul. Enaknya mana punya presiden dipilih absolut misalnya 90% sama dipilih menang pasan tipis. Menurut saya bagus yang menang tipis, jadi tawadhu. Karena dia tahu yang mencintai saya hanya separuh masyarakat Indonesia, separuh lebih sedikit, mungkin lebih terkot. Tapi kalau yang memilih absolut mungkin powernya kuat dan itu nyuruh saya bisa sewenang-wenang. Potensi dari mesti terjadi itu potensi. Tapi bisa saja buku yang milih hanya separuh lebih sedikit. Saya nanya, aku ke separuh. Semuanya mungkin. Nah ini manusia, apa? Maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disuruh berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena bisa bolak-balikkan hati hanya Allah. Kalau manusia itu semuanya potensi. Masa sering berusukan sama kiai-kiai, ada kiai sholat. Kalau melihat orang cantik itu tidak berani karena takut sempat. Ya itu bagus. Tapi tak bilang, kalau melihat orang jelek, Pak Yai berani karena ada dosa. Tapi ya sama saja dosa. Coba kalau direkam omongan, ngalah untuk ngukumi seperti itu dosa apa enggak? Ya sama-sama coba melihat orang ngayu coba sahabat. Lihat orang jelek coba susah. Kamu berteman orang kaya, biasanya penyakitnya berteman orang kaya itu tomak menjilat. Kalau berteman orang bawaan biasanya menginjak. Itu kiai itu orang yang meneliti ilmu itu. Makanya kiai itu ya bingung mau berteman menteri takut gila, berteman yang di bawahnya takut menginjak. Akhirnya seperti saya itu ya anak takdir saja. Kenal menteri yang mau asal takdir, dikenal karyawan yang mau, dikenal orang Korea yang mau, pokoknya anak takdir. Karena kalau Allah yang memilihkan yang menjawab biar Allah. Karena dalam ilmu tasawuf disebut kun muradan wala takun muridan. Berposisilah orang yang dikehendaki Allah, jangan yang mengatur kehendak Allah. Karena kalau kita yang ngatur itu jadi repot. Paham ya? Kalau kita yang ngatur jadi apa? Ini penting saya utarakan, penting apa? Kita sujud sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fungsinya masjid tadi ingat ya, dikatakan tempat sujud karena ada yang tapi sebetulnya di antara keistimewaan umatnya Nabi apa? Waju'ilat lanal ardu kulluha. Sehingga saya tetap senang kamu punya masjid permanen, senang dan kita bergerak untuk supaya punya masjid permanen. Tapi jangan menghalangi keistimewaan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sholat sah di mana? Maksud zaman sholat di bandara mana? Soekarno atau di Incheon, kan keren. Saksinya kalau pernah sholat di mana? Bandara Soekarno didatangkan. Semuanya agak menyaksikan kecuali di pinggir Thailand itu. Wah ini pernah di sini. Di Dewa juga gitu, di Seoul juga gitu. Pernah sholat itu pabrik di Seoul, besar di pabrik besar. Ternyata saksinya yang pas pinggir. Karena bolehnya sholat pas sampai ke Thailand itu. Ya nggak apa-apa, tapi itu kuat. Kenapa saya mengutarakan ini? Karena hadis-hadis seperti ini nggak populer. Ini yang terakhir, ini karena akhir Jumat. Nanti berdoa ya, karena diantara saat mustajabah adalah ba'da akhiril yaumi min yaumil Jumat, akhir hari Jumat. Nah, doanya nggak perlu dipimpin karena kadang tadi nanti yang mimpin tanggung jawab. Nah, kata Nabi diantara hadiahnya itu apa? Wa u'titu khawatimah suratil Baqarah, dan saya diberi hadiah akhir dari surat Baqarah itu akhirnya itu luar biasa. Kita kayak bikin emosi sama Allah. Kamu itu potensi salah apa pasti salah? Pasti salah. Yang masa lalu ya sudah salah, masa depan juga akan salah. Rai-rai jin itu potensinya pasti salah. Maka kita bikin perjanjian sama Allah. Kata Nabi, kita dihadiahi satu akhir surat yang luar biasa. Yaitu sebelum salah kita sudah perjanjian sama Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina
Ya Allah begini loh ya, kalau suatu saat kapan-kapan saya lupa atau salah, jangan disiksa. Latu akhir kalau kiai mana di latu akhir ampun ngalap panjenengan, jangan puji sanksi ini. Inasina suatu saat kalau lari ya Allah janjian realistis saja, suatu saat kalau salah maafkan. Itu Allah bilang maaf ya. Pemikirin. Belum. Seperti zaman itu. Sampai di Korea itu kan bawa segudang di Indonesia meninggalkan. Dan di sini juga bawa masalah. Teman pertama yang nampung kamu itu datang lagi. Banyak masalah mulai mau lahir orang tua kamu susah. Karena bawaannya sudah ada punya istri ya istri kamu. Semuanya masalah. Tapi barokahnya umatnya Rasulullah SAW tetap berkah saja. Orang banyak masalah ini ternyata kemana-mana bawa berkah. Karena setiap kesalahan mata itu Rabbana lalu akhirnya tahlilan itu sebetulnya kan untian kalimat-kalimat yang dipilih ulama. Ada kalimat tauhid, kita tahu tahlilannya kalimat. Ada beberapa kalimat doa. Di antara yang dipilih itu Rabbana lalu meskipun aku nggak sholat, kalau ada orang komentari sholat nggak terima. Yang jotos tidak sholat, rokokan, dicek. Ketika ada orang geremengi orang sholat, nggak terima. Kita ada sama nggak kamu sendiri nggak masalah, sebetulnya jangan macam-macam. Itu mirip banser ngamankan aja. Itu kalau disuruh ngaji susahnya minta. Tapi kalau ada yang ganggu ngaji, wah bisa keluar. Ini bukan nyindir, ini fakta ya. Jadi artinya umatnya Nabi ini luar biasa. Coba tanya dengan bagaimana kami ada masjid mau ibadah terima enggak? Terima. Tetap ada barokah. Ya bawa apa? Banyak masjid-masjid di kampung orang nggak sholat di bangun katanya. Tidak sholat di bangun. Sing sholat kami itu mau kapan-kapan aku. Maksudnya uang saya berikan kami ke jangan yang lain. Biar yang sholat kami cari dulu sana nanti. Ayo coba yang di Korea itu nyari sumbangan untuk masjid sama nyuruh dia sholat gampang. Jadi umat ini sudah unik dari amal. Ya makanya sering berdoa Rabbana ya Allah jangan jadikan kami punya beban. Bagaimana beban yang kau berikan pada umat-umat sebelum kami. Dulu umatnya Nabi Musa ketika salah menyembah anak sapi itu tobatnya harus dibunuh, berat kan? Kalau sekarang kamu salah dibunuh tuntas. Tuntas apa menyisakan orang? Tuntas yakin. Coba saya berikan satu ayat zaman umatnya Nabi Musa salah tobatnya apa? Fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Kamu harus tobat yang pernah menyembah berhala. Caranya apa? Faqtulu anfusakum. Sekarang nggak tobatnya cuma istighfar. Itu aja sambil nangis. Boleh dibuang. Kiainya semangat karena disorot kamera. Bisa sambil nangis kalau kiainya karena ada actionnya. Tapi kalau yang tahu itu nangis betul apa enggak. Makanya saya itu jarang kalau ngaji nangis karena baru saya nak pidato suasana. Dia nak wali tenang nangis tenang, nak orang ya. Kalau nangis nanti aja di kamar dulu. Itu masih tahu. Ya Allah jangan kasih kami beban yang sebagaimana beban yang kau berikan kepada orang sebelum itu Pak. Misalnya baju ini najis harus digunting. Bisa bangkrut kita cari uang jauh-jauh tiap najis. Padahal tiap hari mungkin kita kerja di tempat-tempat ini kan sering ada kena minyak babi, kenapa tiap hari gunting celana Cina, celana andalan tiap hari itu kenapa kena babi? Bisa bangkrut.
Yang repot kalau mobil yang kena rodanya. Tapi umat Nabi cukup gitu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi. Jangan bebani kami sesuatu yang kami tidak mampu. Ini kita terbebas dari sesuatu yang kita tidak mampu. Kita rindu keluarga ada Wira, kita rindu Allah ada Mas, rindu lama ada saya begini. Itu pasti. Saat selalu pasti. Alhamdulillah banyak sekali orang sama orang tua. Ini apa saja kita kesana. Maka kalau orang dari keluarga itu kayak jalan itu keluarga ketemu teman-teman. Artinya terobati kan seperti kampung halam. Artinya keterusan ngambil lali anak tujuh. Robbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Jangan beban ke kami sesuatu yang kami tidak mampu. Waktu ampuni kami, wakfir maafkan kami, kami sayangi kami, warhamna makanya tetap optimis, pada akhirnya nanti tetap pansurna. Contoh paling gampang Uni Soviet, kayak apa dikdayanya Uni Soviet, kayak apa lemahnya ceknya Uzbekistan. Ketika terkooptasi oleh kekuatan Uni Soviet 100 tahun, apa yang terjadi? Malah yang Uni Soviet mereka berdiri sebagai negara Islam. Karena apa tadi? Anta maulana surna alal qaumil kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.